ada di internet ya. Oke, sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua, selamat belajar. Oke, kita coba pelajari dan kalian bisa diskusi kalau ada pertanyaan di eh, chat ya, via chat. Oke, pertama kita masuk ke slide pertama. Nah, fokus materi pada pertemuan kali ini yaitu menjelaskan tentang perangkat dan data pribadi ya. Membahas tips untuk melindungi perangkat. Oke, memberikan penjelasan singkat tentang teknik autentifikasi yang akan membantu menyimpan data dengan aman. Nah, membahas cara untuk meningkatkan keamanan data online Anda dengan tips tentang tindakan yang boleh dan tidak boleh. Nah, itu fokus materi kita. Silakan diikuti. Oke, suaranya sudah oke ya, audionya sudah terdengar ya, berarti ya. Oke, saya lanjutkan. Nah, langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk melindungi perangkat komputer dari sebuah penyusupan. Yang pertama, itu yang paling penting kuncinya adalah firewall poinnya. Terus yang kedua adalah menggunakan antivirus dan anti spyware. Tiga adalah kelola sistem operasi dan browser ya. Usahakan kalian melindungi semua perangkat menggunakan firewall, antivirus dan sebagainya. Tapi perangkat software yang harus kalian gunakan juga harus yang resmi ya. Jangan memakai software yang tidak resmi, yang boleh crack ya. Masuk kita mempunyai antivirus atau firewall tapi kita memakai yang ilegal, itu sama saja firewall kita saja sudah tidak resmi, ilegal, maka otomatis rentan untuk terjadi peretasan dokumen pribadi atau adanya serangan virus dan lain sebagainya ya. Nah, pada Windows sederhananya yaitu ada di setup Windows Firewall ya. Kalau di Windows 10 sekarang sudah ada yang namanya kan Windows Security ya. Di situ di dalamnya sudah ada Defender atau yang untuk quick scan virus dan trojan dan lain-lain. Jadi sudah ada include-nya di situ. Nah, kalian sebenarnya kalau Windowsnya up to date, diupdate terus atau si Defendernya diupdate terus, itu maka juga sudah cukup aman untuk menghindari yang namanya virus atau anti spyware atau adware ya. Atau kalian bisa tambahkan menggunakan aplikasi-aplikasi lainnya seperti Avast ya, AVG, Smartdav dan lain sebagainya. Tapi tentunya yang resmi. Oke, selanjutnya resiko yang lainnya adalah di perangkat IoT. Ini termasuk yang mempunyai resiko terjadinya kebocoran ya. Platform desktop, laptop, dan perangkat bergerak sering menerima pembaruan perangkat lunak, namun sebagian besar perangkat IoT masih menggunakan firmware awalnya. Jika kerentanan ditemukan dalam firmware, perangkat IoT sangat mungkin disusupi dan dapat memberikan akses jaringan lokal dan data pelanggan. Oke. Nah, jadi di semua bagian sistem jaringan, baik jaringan komputer, IoT, dan lain-lain, itu sangat penting yang dinamakan dengan privacy data
menggunakan firewall. Oke, selanjutnya jaringan nirkabel memungkinkan perangkat yang mendukung Wi-Fi seperti laptop dan tablet ya terhubung ke jaringan melalui identifikasi jaringan yang disebut sebagai SSID. SSID kan apa? Service Set Identifier. Untuk mencegah penyusup masuk ke jaringan nirkabel, kita bisa merubah SSID atau kata sandinya secara berurutan ya. Misalkan setiap hari mau diganti silakan, setiap minggu mau diganti silakan, ya. Sebulan sekali diganti silakan. Tergantung dari kalian melihat kondisi keamanan dari jaringan kalian, ya. Seumpama kalian punya WiFi di rumah, lalu WiFi tersebut menghubungkan ke beberapa device, ya. Lalu ternyata ada beberapa device yang tidak dikenal masuk ke dalam jaringan kalian. Nah, maka untuk menghindari itu sebaiknya SSID atau kata sandi diganti dengan eh, per hari atau per minggu atau per bulannya. Itu untuk mengamankan, ya. Nah, password yang digunakan biasanya harus unik ya. Jangan password WiFi atau jaringan kalian itu mudah ditebak. Nah, jangan sampai menggunakan kata sandi yang mudah ditebak. Oke. Nah, kalau kita berbicara dengan kata sandi, ada yang namanya WPA PSK, autentifikasi. Nah, ada satu kelemahan WP2 memungkinkan penyusup memecah enkripsi di antara router nirkabel dan klien nirkabel, serta memungkinkan penyusup mengakses dan memanipulasi lalu lintas jaringan. Oke, bisa dieksploitasi menggunakan crack key reinstallation attack. Nah, untuk mencegah seseorang mencegat informasi atau menyadap saat menggunakan jaringan nirkabel publik, gunakan tunneling dan layanan VPN terenkripsi. Nah, yang selanjutnya yang rentan juga adalah ini teknologi Bluetooth ya. Teknologi Bluetooth juga merupakan salah satu teknologi yang sampai saat ini masih eksis ya. Merupakan teknologi yang sampai saat ini juga masih eksis. Kenapa? Kita lihat Bluetooth sekarang juga masih digunakan di berbagai macam media ya. Seperti speaker, TV, laptop, handphone dan lain sebagainya ya. Bahkan sekarang eh, kita lebih sering membeli gadget itu yang support Bluetooth ya, tanpa kabel lagi. Biasanya orang-orang lebih cenderung suka yang itu. Oke, jadi ibaratnya tidak ribet, ada kabel panjang sana sini gitu. Jadi orang lebih cenderung efisien menggunakan Bluetooth ya. Dari handphone konektivitas ke headphone menggunakan jaringan Bluetooth. Oke, Bluetooth dapat dieksploitasi oleh peretas untuk menyadap, membuat kontrol akses jarak jauh, mendistribusikan malware dan menguras baterai. Untuk menghindari masalah ini, nonaktifkan Bluetooth bila tidak digunakan. Dan sampai dibiarkan begitu saja, misalkan Bluetooth kalian di-share tanpa password atau autentifikasi, nantinya bisa eh, berbagai macam orang bisa masuk ke dalam Bluetooth kalian ya. Jangan sampai seperti itu. Oke, selanjutnya gunakan
kalimat sandi dan bukan kata sandi yang mudah ditebak atau mudah apa istilahnya, dicoba-coba oleh orang lain, ya. Misalkan tanggal lahir kalian, ya. Itu biasanya banyak orang yang tahu. Jangan sampai menggunakan itu, ya. Atau menggunakan nama sendiri, jangan sampai menggunakan itu, ya. Atau kombinasi antara nama dan eh, tanggal lahir. Ya, itu riskan untuk bisa diretas oleh orang lain, ya. Oke. Kalian juga bisa memilih karakter-karakter, misalkan akun dan hashtag, $, persen, dan bintang dan lain sebagainya, ya. Jadi semakin unik password, maka semakin sulit orang untuk mencoba masuk menggunakan kata sandi. Nah, oke. Ada yang dinamakan dengan standar sandi NIST, National Institute for Standards and Technology. Panjang minimum karakternya adalah 8 karakter, maksimumnya 64 karakter. Bukan kata sandi umum yang mudah ditebak, misalnya password, misalnya ABC 1234567 8, ya. Atau misalnya nama kalian misalkan Denny, Denny 1234567 8, kan nggak mungkin. Nah, itu mudah ditebak, ya. Jangan memakai password-password yang semacam itu. Oke? Tidak ada aturan penyusunan, misalnya berisi huruf besar dan huruf kecil setangka, ya. Meningkatkan keakuratan pengetikan dengan memungkinkan pengguna melihat kata sandi saat mengetik. Semua karakter cetak dan spasi boleh digunakan. Nah, seperti kayak di ATM, ya. Ini termasuk kalau misalkan kita tekan kata sandinya, passwordnya, ya, atau pinnya, maka kan kita harus menjaga pandangan orang lain terhadap pin kita, ya. Jangan sampai orang tersebut mengetahui nih pin kita di ATM. Nah, itu sangat berbahaya juga. Ya, di mobile banking dan lain sebagainya pun sama, ya. Semua karakter cetak dan spasi boleh digunakan, tidak ada petunjuk kata sandi. Nah, ini adalah standar sandi NIST, ya. Nah, menggunakan alat bantu pembuatan kata sandi online, nah ini juga ada nih. Kita bisa membuka browser lalu membuka http://pressing.com, ya. Atau biasa disebut password generator. Buat kata sandi menggunakan kata acak dengan mengklik generate another di bagian atas halaman web. Oke. Atau ke pengelola kata sandi yang populer adalah LastPass. Kalian coba buka web di lastpass.com, ya. Isi semua kolom sesuai petunjuk. Buat kata sandi utama, kata sandi ini memberi Anda akses ke akun LastPass Anda. Unduh dan install klien LastPass untuk sistem operasi Anda. Buka klien lalu masuk dengan kata sandi utama LastPass. Telusuri pengelolaan kata sandi LastPass. Setelah menambahkan kata sandi LastPass, di mana kata sandi tersebut disimpan. Selain Anda, setidaknya satu entitas lain dapat mengakses kata sandi Anda. Siapa entitas tersebut? Menyimpan semua kata sandi di satu tempat memang praktis, namun ada kekurangannya. Oke, ya. Jadi ada, kalau kita orangnya lupaan, biasanya kita menggunakan password yang sama semua. Dari mulai akun sosial media sampai akun apapun passwordnya sama. Biasanya orang yang pelupa tuh lebih cenderung menggunakan password yang sama, ya. Atau ada orang yang membeda-bedakan password, ya. Tapi kelemahannya sering kali lupa kalau tidak dicatat, ya. Kalau tidak dicatat, dan misalkan dicatat pun ini catatan password kita ini harus aman dari orang lain. Jangan sampai ada orang yang bisa melihat catatan password kita, baik misalkan dicatat di buku atau di notepad atau di note di handphone, dan jangan sampai ada orang lain yang tahu juga, ya. Atau kalau misalkan lupa, ya kan kita bisa forgot password, ya. Itu juga bisa menjadi rutinitas kita seminggu atau sebulan sekali, ya.
mengganti password pada akun-akun sosial media kita. Oke, selanjutnya tentang enkripsi data. Enkripsi adalah proses konversi informasi ke dalam bentuk yang tidak dapat dibaca oleh pihak. Contoh sederhananya ketika kalian memasukkan password, kan bisa langsung berubah menjadi bintang-bintang atau titik hitam. Ya, itu tugasnya si enkripsi untuk mengunci kata sandi Anda. Jadi cenderung kalau kita memasukkan password, jadi orang di sebelah kita nggak tahu passwordnya apa karena sudah langsung berubah menjadi bintang. Oke, ya. Itu yang disebut dengan enkripsi. Nah, ini kita sudah belajar juga dulu di Cisco Packet Tracer, ada yang namanya enkripsi password kan. Ya, seperti misalkan kalau kita login ke router kan passwordnya tidak terlihat ya. Tinggal ketik-ketik aja, kalau benar langsung di-enter, langsung login. Ya, jadi memang sistem enkripsi ini cukup mengamankan dari istilahnya orang lain dapat melihat apa password yang kita input, seperti itu. Oke, untuk mengenkripsi data menggunakan IFS di Windows, nah ini adalah langkah-langkahnya. Ya, misalkan pilih beberapa file atau satu. Nah, kalian klik kanan, Properties, klik Advanced, lalu centang kotak Encrypt Content to Secure Data. File yang telah dienkripsi dengan IFS tampilannya dalam warna hijau. Ya, jadi kita bisa mengenkripsi menggunakan IFS di Windows. Ya, silakan mungkin kalian bisa coba ya. Oke, selanjutnya backup data atau cadangan. Nah, memiliki backup dapat mencegah hilangnya data tak tergantikan. Misalnya, foto keluarga. Untuk membuat cadangan data dengan benar, memerlukan lokasi penyimpanan tambahan untuk data dan harus menyalin data ke lokasi tersebut secara rutin dan otomatis. Ya. Lokasi tambahan untuk file cadangan dapat berada di jaringan NAS ya. Lokasi sekunder seperti flash disk, hard disk, CD, DVD atau sebagainya. Kalau dahulu kita sering atau tahu menggunakan yang namanya disket ya. Disket yang bentuk kotak, ya itu kan media penyimpanan zaman dulu banget. Nah, dulu mulai dari masih MB ya, eee, kapasitasnya, dan sekarang sudah ada hard disk yang sampai tera, ya. Bahkan sekarang flash disk pun sudah ada yang sampai tera. Oke, jadi semakin maju perkembangan, maka media penyimpanan juga akan semakin bisa lebih besar lagi, ya. Kalau yang dulu bentuknya besar lalu kapasitasnya kecil, sekarang bentuknya kecil sudah bisa sampai kapasitasnya besar. Oke, media penyimpanan. Atau bisa menggunakan cloud. Kita sering gunakan Google Drive, Dropbox, AWS yang punyanya Amazon, itu juga bisa digunakan, ya. Jadi ada dua opsi di sini, ya, menggunakan fisik atau cloud. Ya, tentunya kalau cloud kita bisa coba bangun server sendiri atau menggunakan pihak ketiga, ya. Oke, selanjutnya mempelajari kebijakan persyaratan layanan. Nah, seperti contoh-contoh beberapa media sosial dan layanan penyimpanan online yang populer, seperti Facebook, Instagram, Twitter, dan lain sebagainya. Nah, ketika kita bermain sosial media, itu kan banyak informasi yang terkadang kita berikan, ya. Banyak informasi yang kita berikan di sana. Nah, itu bisa jadi menjadikan orang lain tahu informasi-informasi kita, ya. Contoh misalkan kita sering update lokasi kita di sosial media, nah itu bisa menjadi salah satu kejahatan juga bisa ada di situ, ya. Misalkan
ada orang yang tidak suka dengan kita, mengetahui lokasi kita, lalu dia bisa langsung eh, bertemu dengan kita gitu ya. Nah, itu sebenarnya eh, privacy kalau kita adalah eh, misalkan keberadaan kita itu penting untuk di privacy, ya berarti jangan melakukan share location di media publik terhadap diri kita seperti itu. Tapi kalau memang dari kaliannya sendiri yang berniat untuk share lokasinya di mana, yaitu adalah kebijakan kalian sendiri ya. Jadi memang di berbagai media sosial terkadang bisa menjadi bumerang buat kita sendiri ya, untuk menjaga informasi data diri kita sendiri. Oke, makanya kita harus juga berhati-hati dalam bermain di sosial media atau layanan penyimpanan online ya. Jangan sampai ada data-data penting yang diupload di cloud itu nanti bisa diketahui oleh orang lain ya. Oke. Nah, layanan online Google, Facebook, Twitter dan lain sebagainya sudah mempunyai yang namanya autentifikasi dua faktor. Contohnya mobile banking ya. Kita punya autentifikasi SMS. Jadi seumpama ada orang mengetahui password mobile banking kita, nah pada saat dia mau transfer atau mengirim uang ke rekening dia atau ke rekening orang lain, maka dia butuh autentifikasi. Autentifikasi kan menggunakan SMS ya biasanya ya. Nah, itu penting tuh untuk berbagai macam media sosial. Jadi kalau mau login itu biasanya harus ada autentifikasi. Nah, jadi ada security kedua yang dibuat oleh aplikasi tersebut ya. Atau misalkan pin key ya, transfer pakai pin key-nya dari masing-masing bank. Nah, itu juga bisa menjadi salah satu security kedua. Oke. Nah, di sosial media kalian juga harus punya nih yang namanya autentifikasi. Jangan sampai hanya login seperti biasa saja. Misalkan mau login Instagram, jangan sampai hanya memasukkan password aja ya. Kalau memang kalian ingin menjaga privasi akun kalian jangan sampai diretas oleh orang, maka kalian coba autentifikasi melalui SMS atau aplikasi yang Instagram sudah sediakan. Yes, ada yang tinggal ketik angkanya berapa yang sesuai dengan di handphone. Nah, biasanya banyak, kalau di email lebih banyak ya. Ada yang melalui SMS, bisa telepon atau kirim ke WhatsApp autentifikasinya. Oke. Nah, ini adalah skematik dari autentifikasi ketika kalau misalkan kita sebagai penyedia layanan ya seperti ini ya. Ya dari aplikasi web ya mengakses data, nanti ada token yang diterbitkan ke user sehingga user bisa login ke aplikasi tersebut. Oke. Kalau di email ya, ada juga privasi di email. Oke. Jadi email kita juga sering kemasukan yang namanya spam ya. Nah, itu terjadi kalau misalkan kita mendaftarkan diri kemana gitu ya, ke entah lagi berbelanja atau ada survei dan lain sebagainya, biasanya bisa masuk ke email spam-spam itu, bisa masuk iklan dan lain sebagainya. Nah, komunikasi email juga melewati berbagai server sewaktu dikirim ke tujuan. Siapapun yang memiliki akses fisik ke komputer atau router dapat melihat situs web yang pernah dikunjungi. Nah, jadi kalau kalian sebagai IT administrator, kalian bisa melihat cache atau log dari apa yang user lakukan terhadap browsing kalian.
Misalkan saya punya WiFi di rumah, lalu saya mau monitoring nih kira-kira klien saya bukanya apa aja ya. Nah, itu bisa dilakukan dengan lock activity. Nah, makanya kalau kita konektivitas WiFi di sembarang tempat jangan sembarangan. Misalkan ada WiFi nggak ada password nih, pancing, udah connect aja mumpung nggak ada passwordnya. Nah, itu bisa jadi pancingan untuk mengetahui informasi data pribadi kalian. Ya, karena kalian di situ dia bisa tracing user dan password kalian, ya, file log aktivitas dan lain sebagainya. Nah, masalah ini dapat diminimalkan dengan mengaktifkan mode penelusuran privacy web browser. Ya, ada mode anonymous ya, atau mode privacy pada browser. Nah, itu boleh digunakan. Jadi nanti nggak masuk ke dalam web log ya, ke Facebook di browser, maka dia tidak bisa tracing user dan password kita. Oke, tipsnya amankan akun Anda dengan autentifikasi 2 faktor. Oke, tipsnya adalah amankan dengan autentifikasi 2 faktor, buatlah password, buatlah sinkronisasi antara akun Anda, hindari pemakai aplikasi tidak resmi, selalu aktifkan firewall ya. Oke, demikian pertemuan kita hari ini. Apabila ada pertanyaan, coba kalian tanyakan via grup WhatsApp. Selanjutnya kita diskusi bisa di sana. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.